Sony Angelika Lumanraja, kelas 12 IPA 1, nomor absen 33, akan mempraktikkan praktikum sel volta dengan jeruk nipis. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat sel volta dengan bahan utama jeruk nipis? Yang pertama, yang pasti kita butuhkan adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini sebagai elektrolitnya, jadi ini bahan utamanya teman-teman. Lalu kita membutuhkan pisau untuk nanti kita akan mengiris bagian jeruk nipisnya. Lalu kita membutuhkan 4 buah paku serta 4 buah koin yang berwarna kuning. Nah, paku ini sebagai katodanya atau kutub negatifnya, sedangkan koin ini sebagai anodanya, yaitu kutub positifnya. Lalu kita juga membutuhkan penjepit buayanya. Kita membutuhkan 5 saja. Lalu yang terakhir yang kita butuhkan adalah lampu LED-nya. Ini membuktikan apakah praktikum kita menyala atau tidak dengan adanya lampu LED ini. Yang pertama-tama kita ambil jeruk nipisnya, lalu kita iris ininya saja ya, kita iris teman-teman. Buat kita masukin si koinnya. Nih kita masukin ke sini ya teman-teman, sampai dalam supaya tingkat keasamannya bisa mencapai ya. Nih, lakukan sampai 4 buah jeruk nipis ini seperti ini semua. 3 lagi. Oke teman-teman, karena punya sudah masuk semua nih, bisa sampai seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa sampai pokoknya sampai masuk. Lalu kita masukin si pakunya ini ke sebelahnya nih. Jangan sampai kan ini sebagai anoda, sedangkan ini sebagai katodanya, kutub negatifnya. Jadi kita jangan saling bertemu, nanti dia tidak akan bisa menyala teman-teman. Dalam ya teman-teman, jangan sampai pokoknya dalam banget, supaya dia bisa menghasilkan lampu yang nanti dia akan jadi seperti ini. Yang lainnya juga dilakukan ya teman-teman, 4 sisa 3 tak lagi itu. Supaya kita mendapat keasamannya. Karena yang diperlukan 3 ini teman-teman, bahan bakunya, bahan utamanya. Oke, yang terakhir teman-teman, ini kayaknya kurang dalam deh, ada yang kurang. Pokoknya sampai tetap ada yang kurang dalam teman-teman. Sedikit membutuhkan tenaga ya untuk masukkan pakunya. Oke teman-teman, sudah ada 4 yang masuk nih ya. Selanjutnya pindahkan ke sini dulu ya. Ini supaya kalian bisa lihat. Nih ya. Ini adalah katodanya, ini anodanya. Ini sebagai kutub negatif, ini sebagai kutub positif. Jadi, yang kita lakukan adalah kita ambil penjepit buayanya, kita tusuk pada bagian anodanya. Kita mengambil yang katodanya dulu atau anodanya terserah, tapi saya mengambil dari anodanya. Ini teman-teman, ini sepertinya kurang masuk ya, nanti dia tidak mendapat keasamannya. Ya, tinggal jepit aja seperti ini. Lalu kita ambil jeruk yang lainnya, saya taruh di sini dulu ya. Nah, nih, karena itu yang tadi sudah di anoda, berarti kita harus memasukkan penjepit buaya ini ke kutub yang negatif, yaitu katodanya. Ini kita bisa masukin lagi kalau misalnya menurut kalian kayak kurang pas gitu. Oke, seperti ini. Lalu kita ngambil penjepit buayanya lagi teman-teman. Nih, kita jepit lagi dengan penjepit buaya yang lain ke anodanya atau kutub positifnya. Lalu kita ambil lagi, ini saya taruh sini ya teman-teman, yang lain. Jadi kita udah masuk ke anodanya, berarti kita ke kutub apa namanya, katoda. Kalau sudah anoda berarti kita sambungkan dengan kutub katoda, anoda, katoda. Kita ambil lagi penjepitnya yang lain kita. Nah, ini teman-teman yang terakhir. Tadi karena sudah anoda berarti ke katoda. Ke yang anoda. Oke teman-teman. Sebentar ya, agak
ribet, ini panjangnya banyak sekali. Kalian bisa lihat ya cara kerjanya yang sangat ribet. Sebenarnya tidak ribet, hanya saja ya kalian bisa melihat ya, aku ribet sendiri teman-teman. Ya pokoknya ginilah cara kerjanya ya, katode dengan anoda. Nah ini teman-teman sudah di ujung seperti ini ya, ini kelihatan nggak sih teman-teman? Tidak masuk kamera. Ini teman-teman, karena ujung antara mereka berdua ini ada si katoda dan anoda nih, si koin ini kutub negatif serta kutub positif. Ini kan mereka untuk meneruskan mereka yaitu dengan seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan kan 5 tadi. Kita pakai penjepit 2 ini teman-teman. Ya, yang ini kita jepit. Nih. Ya. Yang bawahnya sudah nggak ada lagi. Buat nanti kita gabungkan dengan lampu LED-nya. Ya teman-teman, kalian bisa lihat ya, aku singkirin dulu ya si ininya. Sini, nih. Terus kita ambil penjepit lainnya nih. Penjepit lainnya kita taruh yang tadi, yang ini. Nah, kita jepit deh di sini ya. Udah deh, semuanya sudah dijepit dengan pasangannya sendiri-sendiri. Sedangkan yang ini yang terakhir nih, jadi 2, sisa 2 di bawah ini. Nah, kita pakai lampu LED-nya. Kalian bisa lihat deh ya. Ini aku yang terakhir aku taruh sini ya. Sekarang teman-teman untuk menguji lampunya nyala atau tidak, nih teman-teman tinggal jepit aja di sini. Lalu jepit ujungnya. Teman-teman bisa lihat, lampunya nyala ya teman-teman. Nah, nyala tuh teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Nanti aku tunjukin. Ini ya teman-teman, kalau misalnya di dalam ruangan gelap dia menyala lah teman-teman. Kesimpulan dari praktikum self volta dengan menggunakan jeruk nipis, paku dan koin adalah bahwa reaksi kimia antara logam atau paku dan koin dengan elektrolit menggunakan jeruk nipis menghasilkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa self volta dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana seperti dilakukan dalam percobaan kali ini. Selain itu, praktikum ini membantu memahami konsep dasar tentang bagaimana sel listrik bekerja dan menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia. Sekian dari saya, terima kasih.